Aku hanya ingin melihat saldo rekeningku. Suaranya pelan tapi tegas, tanpa terbata-bata, tanpa rasa takut. Seluruh ruangan langsung mengalihkan pandangan seolah kalimat itu terlarang di tempat itu, ketika seorang anak laki-laki 10 tahun bernama Raka Prasetya dengan sepatu sederhana, kaos bekas, dan rambut sedikit berantakan berdiri di depan kaunter kaca di ruang prioritas dalam Menara Finansial Tunjungan di Surabaya, Jawa Timur, sementara puluhan orang dewasa tertawa seolah baru saja mendengar lelucon terbaik tahun ini. Raka Prasetya bahkan tidak berkedip, mengulangi sambil menatap lurus ke petugas, "Pak, saya hanya ingin mengecek saldo saya. Ini kata sandi dan identitas saya." Lalu aku sebagai pencerita menyelipkan, "Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar kamu nonton dari kota dan negara mana, dan subscribe channel ini." Kemudian kembali ke seberang meja Fajar Santoso. Seorang pria tinggi berambut klimis dengan senyum dipaksakan yang menatap Raka Prasetya dari atas ke bawah seperti melihat orang tersesat, mengerutkan kening dan bertanya, Kamu mau lihat saldo? Rekening apa?" "Nak, rekening tabungan sekolah dari celengan uang recehan." Tawa jahat pun muncul, tawa orang-orang yang percaya uang menentukan nilai seseorang. Dan Dion Prabowo yang mengenakan setelan jas abu-abu sambil memegang segelas jus mahal berbisik kepada Maya Kartika. Pasti anak pembantu, dia memanfaatkan celah hukum dan masuk ke sini merasa dirinya penting. Membuat tawa makin pecah, tetapi Raka Prasetya tidak bergeming. Ia hanya mengulurkan tangan kecil namun tegas, memegang map plastik bening. Berisi nomor rekening, dokumen asli, dan surat kuasa akses, lalu berkata tenang, "Ini rekeningnya." Hadi Sutrisno membukanya saat saya lahir. Beliau meninggal minggu lalu. Sari Wulandari bilang sekarang rekening ini atas nama saya. Kata, meninggal, sempat meredakan suasana. Tapi kesombongan masih menggantung. Fajar Santoso menyilangkan lengan sambil tertawa mengejek. "Nak, ini area eksklusif, rekening biasa di bawah. Di sini untuk investor kelas atas, klien yang menggerakkan miliaran rupiah. Bukan anak-anak yang masih main game." Namun Raka Prasetya menarik napas dalam, menatap tenang, dan menjawab, "Saya tahu situasi saya dan saya tidak mau mengambil risiko. Saya hanya ingin mengecek saldo saya." Maya Kartika menepuk pelan lengan Dion Prabowo menahan tawa sambil berbisik, "Sayang, rekam ini pasti viral." Sementara Agus Saputra mulai melangkah mendekat siap membawa anak itu pergi seolah penyusup, tetapi Raka Prasetya tidak mundur setapak pun. Ia meletakkan map itu hati-hati di atas meja seakan sesuatu yang sakral dan menambahkan, "Saya berjanji kepada Hadi Sutrisno bahwa saya akan datang ke sini segera setelah beliau meninggal. Maaf, tapi saya tidak akan pergi tanpa memenuhi keinginannya." Tawa berhenti 2 detik saja sampai seseorang di belakang berteriak, "Tunjukkan pada kami, jutawan, siapa nama keluargamu, ahli waris?" Lalu Raka Prasetya mengangkat dagu tanpa agresi dan menjawab jelas, "Nama saya Raka Prasetya." Namun nama itu justru memicu ejekan baru. Fajar Santoso mengulang sambil tertawa, "Prasetya? Saya tidak pernah dengar. Di sini yang boleh itu nama keluarga dari majalah, bukan dari daftar hadir sekolah." Semua kembali tertawa kecuali Raka Prasetya yang tampak lelah namun tetap berdiri demi janji yang tak dihormati siapapun. Lalu ia berkata sopan, "Pak, bisakah Bapak memasukkan nomor ini ke sistem? Itu saja yang saya butuhkan." Dan Fajar Santoso tersenyum miring. "Baiklah, karena kamu sangat memaksa, saya akan memeriksanya. Saya yakin ada bonus untuk anak-anak." Membuat para penonton dadakan meledak tertawa lagi. Namun saat Fajar Santoso mulai mengetik di komputer, sesuatu yang aneh terjadi. Ia tiba-tiba membeku, matanya membesar, dan senyumannya lenyap seolah tak pernah ada. Ia mencoba mengetik lagi, sekali lagi dan lagi, sampai tangannya mulai gemetar, dan untuk pertama kalinya sejak Raka Prasetya menginjakan kaki di ruang prioritas, tak ada satupun orang yang tertawa. Fajar Santoso menelan ludah susah payah, napasnya tercekat, lalu berbisik, "Nak, siapa sebenarnya kakekmu?" Raka Prasetya hanya menatap matanya dan menjawab pelan, "Satu-satunya orang yang tidak pernah menertawakan saya." Fajar Santoso berkedip berkali-kali seolah layar menampilkan sesuatu yang mustahil. Bahkan ia menghentak mouse, mencabut lalu menyambungkan kembali keyboard, mendorong kursinya mundur dengan wajah pucat pasi. Para tamu menyadari perubahan mendadak itu dan mulai mendekat. Dion Prabowo, pria yang tadi memegang jus mahal, bertanya sinis, "Ada apa? Berapa saldonya?" Seseorang berbisik mencoba memancing tawa, "Paling cuma 100.000 rupiah sama voucher hadiah." Tetapi tetap tak ada yang tertawa, karena ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang jauh lebih besar dari dugaan siapapun. Fajar Santoso berdeha memaksa tenang,
Saya perlu mengonfirmasi detail di sistem internal, tunggu sebentar. Dan Raka Prasetya mengamati dengan tenang. Ketenangan yang tidak lazim untuk anak 10 tahun. Lalu menjawab, baik, saya akan menunggu. Seketika Fajar Santoso meloncat dari kursinya, bergegas ke pintu samping layanan internal dan menghilang ke dalam. Sebelum masuk ia memanggil seorang karyawan, Nanda Pratama, dengan bisikan tergesa, ikut saya, sekarang kamu harus lihat ini, lalu pintu menutup dan hening kembali. Raka Prasetya tetap tak bergerak, tangannya masih di atas map plastik bening. Matanya basah bukan karena takut melainkan karena kenangan, ia berbisik pada dirinya sendiri. Hadi Sutrisno, saya melakukan apa yang kakek minta, jangan tinggalkan saya sendirian dalam hal ini, namun tak ada yang mendengar, dan kini tanpa ejekan orang-orang hanya dipenuhi rasa penasaran, Burini Handayani mendekat dengan hati-hati dan bertanya, "Nak, kenapa kamu datang sendiri? Apa ibumu tahu kamu di sini?" Raka Prasetya menggeleng tanpa rasa bersalah, Sari Wulandari tidak tahu saya datang hari ini, saya ingin menunggu, tapi saya berjanji kepada Hadi Sutrisno bahwa saya akan datang segera setelah beliau pergi. Suaranya bergetar ketika ia menutup mata menghadap langit-langit, membuat Burini Handayani terharu dan beberapa orang merasa tidak nyaman. Lalu Raka Prasetya melanjutkan, saya tidak datang untuk mencari uang. Saya hanya ingin melihat saldonya. Karena Hadi Sutrisno bilang uang menceritakan sebuah kisah dan saya hanya akan memahaminya ketika melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kalimat itu menghantam kesadaran semua orang seperti batu. Sementara itu di ruang konsultasi rahasia, Fajar Santoso berbicara cepat nyaris kehabisan napas dengan Hendra Wijayanto. Pria lebih tua yang ternyata kepala cabang. Lihat ini. Serunya gemetar sambil memutar monitor. Mustahil, ini pasti kesalahan sistem. Tetapi Hendra Wijayanto menjawab tegas setelah memeriksanya sampai 3 kali. Tidak ada kesalahan. Rekening ini disegel 10 tahun atas perintah pengadilan negeri dan hanya bisa diakses jika anak di bawah umur menyerahkan dokumen secara langsung. Keduanya saling berpandangan dengan ngeri. Dan ketika Fajar Santoso berkeringat menanyakan jumlahnya, Hendra Wijayanto menjawab dengan suara rendah yang hampir tak percaya. Ini bukan rekening giro biasa. Ini rekening aset pribadi, dana investasi internasional, properti, dan deposito, bukan saldo bank biasa. Sehingga kenyataan menghempas mereka. Raka Prasetya bisa jadi ahli warisah dari kekayaan yang sangat besar. Dan Fajar Santoso menutup matanya. Malu mengingat semua ucapan merendahkan yang barusan ia lontarkan. Di luar, keheningan berlanjut sampai salah satu tamu bertanya, "Hei, nak, kamu tahu berapa banyak uang di rekening itu?" Raka Prasetya menarik napas dalam-dalam, tidak tersenyum, matanya tidak berbinar, sama sekali tidak menunjukkan keserakahan, lalu menjawab, "Tidak, saya hanya tahu apa yang Hadi Sutrisno katakan tadi malam sebelum tidur. Ketika uang berlimpah, hati harus lebih besar lagi." Beberapa orang menundukkan kepala, malu tanpa tahu alasannya. Tak lama kemudian pintu terbuka keras dan Fajar Santoso muncul kembali. Kini benar-benar berbeda. Wajah serius, nada hormat, tanpa kesombongan, ia berkata, "Raka Prasetya, tolong, maukah kamu ikut saya ke ruang konsultasi rahasia?" Seseorang mengulang tak percaya, "Ruang khusus? Untuk anak kecil?" Namun Fajar Santoso menatap tajam ke semua orang dan menegaskan, tidak ada seorang pun di sini yang berhak menertawakan anak ini. Dan percayalah, tidak satupun dari kalian memiliki apa yang dia miliki. Suasana langsung berubah. Raka Prasetya menggenggam map plastik beningnya lebih erat dan tidak langsung melangkah. Lalu bertanya pelan, "Ibu, boleh masuk dengan saya?" Fajar Santoso tersenyum tanpa ironi. "Tentu, di mana beliau?" Raka Prasetya menunduk, "Sari Wulandari sedang bekerja, tidak bisa datang. Tapi saya datang karena saya berjanji." Saat itu Hendra Wijayanto muncul di belakang Fajar Santoso dengan ekspresi serius namun penuh hormat dan berkata, "Selama ibumu tidak ada, kami akan ada di sisimu. Karena hari ini, Raka Prasetya, dunia harus memperlakukanmu seperti yang Hadi Sutrisno inginkan." Raka Prasetya menarik napas dalam-dalam dan untuk pertama kalinya sejak masuk ia hampir menangis, bukan karena sedih, melainkan karena lega. "Baik, saya siap," katanya. Lalu ia berjalan masuk, pintu kaca menutup di belakangnya dan tak seorang pun di luar tahu bahwa anak itu tidak akan sekadar melihat sebuah angka. Ruang konsultasi rahasia itu kecil, berisi meja kayu terang, 2 kursi, lampu menyala, dan monitor yang terhubung ke sistem internal bank. Tanpa kemewahan namun penuh keheningan, Fajar Santoso menutup pintu pelan dan rapat, berbeda dari beberapa menit sebelumnya.
karena ia tidak ingin siapapun di luar. Mendengar apapun, Hendra Wijayanto menunjuk kursi dan berkata lembut, "Raka Prasetya, kamu bisa duduk di sini. Jangan takut, tidak ada yang akan menyakitimu." Raka Prasetya duduk perlahan dengan kaki menggantung karena tidak sampai lantai. Lalu meletakkan map plastik bening itu di atas meja seolah menyimpan harta karun. Satu-satunya benda yang tersisa dari orang yang paling ia percayai, Hendra Wijayanto berkata tenang, "Di dalam map ini ada dokumen dari orang yang sangat menyayangimu, dan hari. Ini adalah hari untuk memenuhi keinginannya." Raka Prasetya menelan ludah susah payah, menahan napas beberapa detik, lalu bertanya dengan harapan di matanya, "Apakah Bapak mengenal Hadi Sutrisno?" Hendra Wijayanto ragu sejenak dan menjawab lembut, "Tidak secara pribadi, tapi saya tahu kisahnya, dan saya tahu beliau tidak meninggalkan semua ini secara kebetulan." Raka Prasetya menundukkan pandangan, karena bagi dirinya Hadi Sutrisno adalah pahlawan, tempat berlindung, sekaligus sahabat, bukan orang kaya dengan rumah mewah, mobil mewah, atau jam tangan mahal, melainkan orang dengan kata-kata, kehormatan, dan tatapan yang menenangkan. Fajar Santoso lalu bertanya meminta izin, "Boleh kami membuka mapnya?" Raka Prasetya mengangguk, dan Fajar Santoso membuka map itu hati-hati lalu mengeluarkan 3 benda. Selembar kertas resmi yang dilipat 3 kali, sebuah surat tulisan tangan, dan sebuah kunci emas kecil. Dan saat Raka Prasetya melihat surat itu, dadanya seolah ditusuk perasaan yang dalam, karena itu adalah tulisan tangan Hadi Sutrisno. Ia akan mengenalinya bahkan dengan mata tertutup. Itulah tulisan yang sama yang dulu muncul di catatan kecil dalam lemari, di doa yang ditempel di pintu kulkas, dan di puisi tentang harapan yang disimpan di bawah bantal. Hendra Wijayanto berkata pelan, "Kamu boleh membacanya kalau mau." Lalu Raka Prasetya mengangkat surat itu dengan kedua tangan, menarik napas dalam-dalam, dan mulai membaca perlahan. "Cucuku tersayang, jika kamu membaca ini berarti aku sudah pergi. Jangan menangis, aku berjanji akan bersamamu sampai hari terakhir hidupku dan aku menepati janjiku. Sekarang aku butuh kamu menepati apa yang aku minta. Jangan pernah malu dengan siapa dirimu. Dunia mencoba mengukur nilai dengan uang, aku mengukur nilaimu dengan karakter. Jika uangmu besar maka hatimu harus lebih besar lagi." Mata Raka Prasetya berkaca-kaca tetapi ia tidak berhenti. "Kamu tidak dilahirkan untuk direndahkan, kamu tidak dilahirkan untuk bersembunyi. Kamu dilahirkan untuk memutuskan jalanmu sendiri. Aku meninggalkan sesuatu untuk menjaminnya, tapi nilai sejati tidak ada pada jumlahnya." Surat itu bergetar di tangannya. Hendra Wijayanto menunggu sejenak lalu berkata ramah, "Raka Prasetya, sekarang kami perlu mengakses sistemnya." Raka Prasetya hanya mengangguk, dan Fajar Santoso memasukkan nomor rekening, kode akses, serta otorisasi hukum. Lalu mengetik nama lengkap Hadi Sutrisno dan mengonfirmasi kewenangan termasuk akta kelahiran Raka Prasetya. Layar mulai memuat, mula-mula hanya muncul berkas. Lalu deretan kode aset, dana, dan tanggal transaksi. Hingga akhirnya tampil baris terakhir. Total saldo tersedia setelah penyerahan kepada ahli waris. Muncul sebuah bar abu-abu sementara angkanya masih tersembunyi. Menunggu perintah terakhir, Fajar Santoso menarik napas dalam-dalam sambil menggenggam mouse dan berkata pelan, "Sebelum saya mengungkapkannya kepadamu, Raka Prasetya, saya perlu menanyakan satu pertanyaan penting." Raka Prasetya mengusap air matanya dengan punggung tangan. "Tanya saja." Fajar Santoso melanjutkan, "Apakah kamu mengerti bahwa setiap keputusan yang kamu ambil mulai sekarang bisa mengubah hidupmu selamanya?" Raka Prasetya ragu sesaat namun menjawab tegas, "Saya mengerti. Hadi Sutrisno mempersiapkan saya untuk ini." Hendra Wijayanto menatap anak itu dan menambahkan, "Hanya ada satu langkah terakhir. Kami perlu konfirmasi lisan bahwa kamu benar-benar ingin melihat saldomu sekarang tanpa kehadiran orang dewasa dari keluargamu. Apakah kamu yakin?" Raka Prasetya menatap kedua tangannya, menatap surat itu, lalu menatap kunci emas kecil itu. Ia tahu jika tidak mengambil keberanian sekarang, mungkin ia tak akan pernah berani lagi. Maka ia menjawab mantap, "Saya ingin melihatnya." Fajar Santoso mengklik, layar mulai terbuka perlahan. Pertama muncul 2 kata, aset terkonsolidasi. Lalu sistem mulai memuat rangkaian digit yang begitu besar, jauh melampaui bayangan siapapun di ruangan itu. Tetapi tepat sebelum jumlah total muncul, layar berkedip. Dan semuanya membeku selama 1 detik. Semua menahan napas, Raka Prasetya tidak berkedip, dan ketika angka itu akhirnya mulai muncul, seseorang menggedor pintu keras-keras dari luar disertai teriakan panik, "Buka sekarang. Saya harus bicara dengannya." Mata Hendra Wijayanto membelalak, "Siapa di sana?" Suara itu menjawab putus asa,
Nyaris menangis, "Saya ibunya." Jangan biarkan dia melihatnya sendiri. Pintu hampir terlepas dari engselnya ketika gedoran kedua datang. "Pak, tolong." Suaranya gemetar seolah baru berlari jauh sekali. Hendra Wijayanto menarik napas dalam-dalam. Memberi isyarat kepada Fajar Santoso lalu membuka pintu dengan hati-hati ketika Sari Wulandari masuk berlari kehabisan napas dengan air mata mengalir di wajahnya dan celemek masih terikat di pinggang. Seolah ia meninggalkan pekerjaannya di tengah jalan. Rambutnya yang diikat terburu. Buru menandakan ia bahkan tak sempat merapikan diri. Ia langsung berlari ke arah Raka Prasetya dan memeluknya erat seakan menemukan seseorang yang hilang bertahun-tahun. Sementara Raka Prasetya terdiam kebingungan dan bertanya pelan, "Ibu, ada apa?" "Saya baik-baik saja." Sari Wulandari memegang bahu anaknya dan menatap matanya seperti mencari luka yang tak terlihat. "Kamu tidak boleh melihatnya sendirian, kamu tidak mengerti." Hendra Wijayanto mencoba menenangkan dengan suara profesional, "Bu Sari Wulandari, anak ibu aman, kami hanya mengikuti prosedur. Ia memiliki hak penuh atas warisan yang ditinggalkan Hadi Sutrisno." Namun Sari Wulandari memotong dengan suara pecah, "Saya tahu apa yang ayah mertua saya tinggalkan, tapi kalian tidak tahu sisanya, kalian tidak tahu beban yang menyertainya." Raka Prasetya mengerutkan kening gelisah. Ibu membuat saya takut." Sari Wulandari mengusap matanya, berusaha menenangkan diri. Ia bukan perempuan yang mudah runtuh, tak pernah menangis dan selalu menyelesaikan semuanya sendiri. Namun saat itu seakan lantai menghilang di bawah kakinya. Ia duduk, menarik napas panjang, lalu berkata lirih, "Sebelum kamu melihat angka itu, ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Sesuatu yang sudah ibu simpan sendiri selama 10 tahun, sesuatu yang seandainya bisa kembali ke masa lalu akan ibu ceritakan lebih awal." Hendra Wijayanto menjaga jarak demi hormat sementara Raka Prasetya semakin bingung. "Ibu, apa yang begitu serius?" Sari Wulandari menatap surat Hadi Sutrisno di atas meja. Surat yang selama ini ia larang dibuka dan bahkan ia sendiri tak berani membaca sepenuhnya. Lalu dengan tangan gemetar ia berkata, "Raka Prasetya, kakekmu tidak hanya meninggalkan uang." Mata anak itu membelalak. "Maksud ibu?" Sari Wulandari menarik napas dalam-dalam untuk menguatkan diri. Beliau juga meninggalkan tanggung jawab dan bahaya. "Dan sepanjang hidupmu ibu berusaha melindungimu dari itu?" Raka Prasetya makin bingung. "Bahaya apa?" Sari Wulandari menelan ludah susah payah. "Nak, alasan kamu tumbuh tanpa Bima Prasetya berkaitan dengan uang ini?" Ruangan seketika hening total seolah pendingin udara pun berhenti bekerja. Hendra Wijayanto bersandar pelan ke meja dan berkata serius, "Bu, ini masalah besar, ibu perlu menjelaskan." Sari Wulandari mengusap dadanya seperti menahan detak jantung. Bima Prasetya tidak pergi atas kemauannya sendiri. Ia menghilang setelah mengetahui apa yang sebenarnya dimiliki Hadi Sutrisno. Wajah Raka Prasetya memucat. "Bagaimana?" Sari Wulandari ragu sejenak lalu menjawab, ia menemukan bahwa kekayaan itu tidak sesederhana kelihatannya. Ada orang-orang yang menginginkannya, orang-orang yang tak bisa menerima bahwa Hadi Sutrisno meninggalkan semuanya untuk cucunya. Hendra Wijayanto terhempas duduk dan menegaskan, "Jadi ini bukan sekadar warisan, ini penyelesaian masalah yang tak pernah selesai." Raka Prasetya perlahan mengepalkan tangannya di atas surat itu. Menyadari selama ini ia salah menilai kepergian ayahnya, dan bertanya dengan suara bergetar, "Ibu, kenapa ibu tidak pernah memberitahu saya?" Air mata akhirnya jatuh, dan Sari Wulandari menjawab lirih penuh kasih, "Karena ibu ingin kamu punya masa kecil. Nak, itu saja. Ibu tidak ingin kamu hidup dengan terus menoleh ke belakang seperti ayahmu." Hendra Wijayanto bertukar pandang khawatir dan bertanya, "Bu Sari Wulandari, apakah ini berisiko bagi ibu?" Ia mengangguk pelan, "Jika jumlahnya sebesar yang ibu bayangkan, ya, ada risikonya, dan ibu tidak ingin anak ibu mengetahuinya sendirian." Raka Prasetya menatap layar komputer yang masih setengah memuat. Angka raksasa itu belum sepenuhnya terungkap seperti monster yang tertidur dan siap terbangun. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata mantap, "Ibu, saya harus melihatnya. Hadi Sutrisno meninggalkannya untuk saya. Beliau percaya pada saya. Saya tidak bisa lari." Sari Wulandari membelai wajah anaknya dengan campuran kelembutan dan ketakutan. "Ibu tahu, Nak, dan karena itu ibu akan berada di sisimu sekarang dan selamanya." Setelah itu Hendra Wijayanto kembali ke kursinya dan bertanya tenang, "Bisakah kita melanjutkan?" Sari Wulandari menggenggam tangan Raka Prasetya dan menjawab, "Bisa." Fajar Santoso mendekati layar, meletakkan kursor di tombol terakhir dan berkata serius, "Raka Prasetya, ketika saya mengklik, jumlah total akan muncul dan mulai sekarang tidak ada yang akan sama. Apakah kamu yakin?"
Raka Prasetya menarik napas dalam-dalam dan menjawab tegas. Ya? Fajar Santoso mengklik. Layar mulai mengungkap angka luar biasa yang terus bertambah seolah tak berujung. Sari Wulandari menutup mulutnya dengan tangan karena terkejut. Namun saat pintu yang setengah terbuka tiba-tiba terhempas lebar, seorang pria tinggi berwajah ketakutan masuk terengah-engah sambil berteriak, "Berhenti, jangan tunjukkan saldonya." Sari Wulandari berbalik perlahan dan suaranya hampir tak terdengar. Tidak mungkin. Raka Prasetya merasa kakinya melemah karena pria di hadapan mereka adalah satu-satunya orang yang selama ini ia kira telah meninggal. Ruangan mendadak hening, Hendra Wijayanto mundur selangkah tanpa sadar, Fajar Santoso membeku dengan tangannya masih dekat keyboard. Sari Wulandari butuh beberapa detik untuk kembali bernapas. Sementara pria di pintu itu pucat ketakutan dengan dada naik turun seperti habis berlari jauh, jambang tipisnya menandakan malam-malam tanpa tidur dan pakaiannya yang sederhana tanpa kontras di ruang ber-AC, marmer, dan pintu otomatis itu, tetapi matanya menceritakan seluruh kisah. Ia mengulang dengan suara lebih rendah, nyaris memohon, "Jangan tunjukkan saldonya. Tolong." Raka Prasetya terpaku. Tubuhnya tak bergerak, namun matanya mengenali sesuatu yang familiar. Dan meski tak mengerti bagaimana, Sari Wulandari menekan dadanya. Merasa lantai berputar sambil tergagap. "Aku tidak percaya." Air mata kembali mengalir. Pria itu menatap Sari Wulandari, lalu menatap Raka Prasetya, dan saat pandangan mereka bertemu, keheningan canggung memenuhi ruangan seolah hanya mereka bertiga yang ada. Pria itu melangkah perlahan dan berhenti 3 langkah dari anak itu. "Raka Prasetya?" Tanyanya hampir menangis. Raka Prasetya menelan ludah dengan susah payah. "Bagaimana? Bagaimana Bapak tahu nama saya?" Sari Wulandari mencoba bicara namun suaranya tertahan. Air mata mengalir tak terkendali. Pria itu menutup mata sesaat, menarik napas dalam-dalam seolah menahan rasa sakit bertahun-tahun, lalu berkata dengan suara terputus-putus, "Karena aku ayahmu." Kaki Raka Prasetya terasa lemas, dunia seakan menjauh. Ia mencari pegangan namun hanya menemukan ketakutannya sendiri. "Ayah, saya?" Katanya pelan seolah kata itu asing. Pria itu mengangguk dengan air mata di pipinya. "Aku tidak pernah meninggalkanmu, Nak. Tidak pernah, dan aku tahu kamu tumbuh dengan mempercaya itu, tapi itu tidak benar." Sari Wulandari menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Hendra Wijayanto menatap Agus Saputra dengan cemas, dan Fajar Santoso terdiam tak tahu apakah harus mematikan komputer atau memanggil seseorang. Raka Prasetya merasakan semuanya sekaligus. Marah, lega, penasaran, tak percaya, rindu. Bahkan tanpa tahu apakah ia boleh merindukan seseorang yang tak sepenuhnya ia ingat. Ia menarik napas dalam dengan mata penuh air mata dan bertanya, "Kalau Bapak benar ayah saya, kenapa Bapak menghilang?" Bima Prasetya menundukkan kepala seolah pertanyaan itu menembus dadanya. "Aku," katanya terputus, suaranya pecah, lalu ia menarik napas panjang dan melanjutkan, "Aku diancam, aku tidak bisa tinggal, aku tidak bisa mempertaruhkanmu." Hadi Sutrisno tahu, karena itu beliau melakukan apa yang beliau lakukan. Uang itu bukan hadiah, itu alasan bahayanya. Sari Wulandari mengusap pipinya dan akhirnya bisa bicara dengan suara bergetar karena luka. "Bukan kebencian, kamu seharusnya percaya padaku. Kita seharusnya menghadapi ini bersama." Bima Prasetya menatapnya dengan wajah terpukul. "Aku mencoba kembali, Sari Wulandari. Bertahun-tahun aku mencari cara yang aman tapi tak pernah menemukannya. Aku baru tahu Hadi Sutrisno meninggal ketika aku pergi mencarinya dan menyadari waktuku sudah habis." Lalu ia kembali menatap Raka Prasetya. "Aku datang hari ini karena aku dengar saldo akan ditampilkan. Jika angka itu muncul, orang-orang berbahaya bisa mencari pemiliknya. Aku tidak bisa membiarkan anakku menghadapi risiko yang sama seperti aku." Raka Prasetya menarik napas dalam-dalam menahan air mata dan berbisik, "Saya hanya ingin mengecek saldo saya. Tapi sekarang saya tidak tahu lagi apakah saya mau melihatnya." Bima Prasetya mendekat perlahan dan meletakkan tangan di bahu anak itu. "Raka Prasetya, saldo itu bisa mengubah hidupmu, tapi juga bisa mengacaukan semuanya. Satu-satunya hal yang benar-benar penting sekarang adalah kebenaran." Raka Prasetya menatap layar yang membeku, bar pemuatan berhenti di tempatnya, dan ia merasa sendirian di hadapan keputusan yang bahkan orang dewasa pun tak berani ambil. Hendra Wijayanto berdeha mencoba profesional. "Pak, jika Bapak benar ayah Raka Prasetya, kami harus mengonfirmasi identitas Bapak. Tapi sebelum itu saya perlu tahu apakah Bapak ingin melanjutkan atau menghentikan proses pengecekan saldo." Suasana menjadi berat dan semua menunggu jawaban Raka Prasetya, termasuk Bima Prasetya sendiri. Raka Prasetya lalu menatap Sari Wulandari dan bertanya pelan, "Ibu, apa yang harus saya lakukan?"
Sari Wulandari mengusap air matanya, menarik napas panjang, dan menjawab penuh kasih. Nak, sekarang kamu tidak harus memilih uang, kamu harus memilih siapa dirimu dan siapa yang ingin kamu jadi mulai sekarang. Raka Prasetya menatap Bima Prasetya, lalu ke layar, lalu ke surat, dan berkata mantap, sebelum memutuskan, saya ingin mendengar semuanya. Seluruh kebenaran dari awal tanpa rahasia. Bima Prasetya menarik napas dalam-dalam, mengangguk perlahan, dan berbisik, kalau begitu, sekaranglah waktunya. Ia menarik kursi dan duduk di hadapan anaknya, bersiap bercerita. Namun sebelum sepatah kata terucap, pintu kembali terbuka dan seorang perempuan berwajah serius masuk dengan busana formal dan tas hitam di tangan. Sepertinya saya datang di saat yang tepat, katanya. Semua menoleh saat perempuan itu melangkah tegas dengan tatapan mantap, menutup pintu perlahan seolah meninggalkan dunia luar, lalu berkata tenang, selamat sore, nama saya Ratih Anggraeni, saya pengacara Hadi Sutrisno. Sejak sebelum beliau meninggal, Sari Wulandari terkejut mengangkat kepala, Raka Prasetya menyimak saksama, dan Bima Prasetya menelan ludah dengan wajah terguncang. Ratih Anggraeni mengamati sekeliling beberapa detik untuk menilai semuanya. Layar komputer yang membeku saat memuat, ekspresi gugup di setiap wajah, dan ketegangan di udara yang terasa dingin. Lalu berkata tenang, saya datang karena menerima notifikasi dari sistem internal bank bahwa akses ke saldo telah dimulai. Ini berarti instruksi berikut harus dibacakan sekarang. Sebelum pembukaan final, Fajar Santoso mengangkat tangan dengan bingung. Tapi Bu, kami belum selesai mengonfirmasi datanya. Ratih Anggraeni menggeleng singkat, jangan khawatir, wasiat tidak bergantung pada persetujuan ban, ini sudah resmi, kalian hanya perlu mendengar sisanya. Raka Prasetya menatapnya penuh rasa ingin tahu. Dan masih ada lagi? Ratih Anggraeni membuka map, mengeluarkan sebuah amplop tebal dan meletakkannya di atas meja. Tampak tua namun terawat. Ya, Raka Prasetya, kakekmu meninggalkan lebih dari sekadar uang, beliau meninggalkan penjelasan, dan ini hanya boleh dibaca saat kamu mencoba mengecek saldomu untuk pertama kali. Bima Prasetya menarik napas panjang dengan gugup seolah tahu apa yang akan terjadi namun berharap sebaliknya. Bu Ratih Anggraeni, apakah ini harus dilakukan sekarang? Tanyanya bergetar, ia menatap tajam dan menjawab, ini perintah dari mertua Anda dan beliau tidak pernah memberi perintah tanpa alasan. Raka Prasetya merasakan jantungnya berdebar karena tanpa bisa menjelaskan ia merasa perempuan ini adalah kunci dari semua rahasia bertahun-tahun. Ia menarik kursi dan duduk perlahan. Bisakah Ibu membacakannya? Saya ingin tahu apa yang Hadi Sutrisno ingin sampaikan kepada saya. Ratih Anggraeni mengangguk lalu mengeluarkan selembar kertas tulisan tangan dengan kaligrafi tegas, indah, dan rapi seolah telah dipersiapkan lama. Menarik napas dalam-dalam, membuka surat dan mulai membaca. Cucuku tersayang, jika kamu mendengar pesan ini berarti kamu sudah cukup besar dan sedang mencari keseimbanganmu. Tetapi sebelum angka-angka itu kamu perlu mengetahui sejarahmu. Kebenaran tidak pernah disembunyikan untuk menyakitimu, melainkan untuk menyelamatkanmu. Raka Prasetya mencengkeram lengan kursi kuat-kuat, Sari Wulandari menutup mulutnya dengan jari, dan Bima Prasetya menundukkan kepala nyaris menangis ketika Ratih Anggraeni melanjutkan dengan nada mantap. Ketika ayahmu menghilang, itu bukan karena ia meninggalkan keluarganya. Ia diikuti. Ada orang-orang berbahaya yang menginginkan sesuatu yang mereka kira kami miliki. Kata sandi uang yang bukan milik mereka, ia menjauh untuk melindungimu. Ia menyelamatkanmu meski mereka membencinya. Sari Wulandari mulai menangis dalam diam bukan karena duka melainkan campuran lega dan rasa bersalah. Raka Prasetya menatap Bima Prasetya dengan pandangan yang berbeda. Ratih Anggraeni melanjutkan tegas, dan jika saldo sedang diperiksa, berarti sekarang sudah cukup aman bagi kebenaran untuk terungkap. Tapi ingat Raka Prasetya, uang bukanlah hadiahnya. Ini hanya bukti bahwa tidak ada yang berhasil menghancurkan apa yang menjadi milik keluarga kita. Iya. Berhenti sejenak dan membalik halaman. Sekarang, cucuku, dengarkan baik-baik, uang ini hanya akan diserahkan jika kamu memilih akhir yang kamu inginkan. Ya, ada dua pilihan, dan hanya kamu yang menentukan bagaimana hidupmu dimulai dari sekarang. Mata Raka Prasetya membesar. Dua pilihan? Tanyanya pelan. Ratih Anggraeni mengangguk serius. Ya, dua, dan ini bukan tentang kaya atau miskin, ini tentang takdir. Ia meletakkan amplop di atas meja dan ketiganya menatapnya tegang seolah terlalu berbahaya untuk disentuh. Lalu ia menambahkan, keputusanmu melibatkan lebih dari sekadar uang, dan sebelum saya menjelaskan pilihannya, kamu harus tahu bahwa kakekmu meninggalkan satu rekaman terakhir yang tersimpan di sistem bank untuk ditampilkan.
Fajar Santoso menelan ludah dengan susah payah ketika Rati Anggraeni menegaskan bahwa rekaman itu hanya bisa diputar jika Bima Prasetya, Sari Wulandari, dan Raka Prasetya hadir bersama. Persis seperti saat ini, membuat ruangan membeku seolah Hadi Sutrisno masih berada di sana mengendalikan takdir bahkan setelah wafat. Rati Anggraeni lalu berbalik kepada Fajar Santoso dan berkata tegas, "Tolong buka filenya." Tahap akhir berupa video wasiat dimulai ketika Fajar Santoso menjentikan jarinya. Dengan tangan gemetar, layar berubah hitam dan sebuah suara muncul. Dalam, lambat, dan syarat emosi. "Jika kamu mendengar ini, duduklah. Apa yang akan kukatakan mengubah segalanya." Layar kembali gelap beberapa detik. Raka Prasetya meremas tangannya di antara lutut seakan menahan jantungnya. Sari Wulandari menundukkan kepala bersiap menghadapi yang terburuk. Dan Bima Prasetya menarik napas panjang seolah berhadapan dengan masa lalu yang tak pernah terkubur. Lalu gambar muncul menampilkan Hadi Sutrisno duduk di kursi sederhana dengan pakaian biasa tanpa jam tangan mahal dan tanpa latar rumah mewah. Hanya cahaya redup menerangi wajahnya yang lebih kurus dari foto-foto namun dengan tatapan penuh kebenaran. Tatapan yang sama dimiliki Raka Prasetya. Dan ia berbicara seolah hadir saat itu juga. "Jika kalian melihat ini, berarti cucuku sudah cukup umur untuk memahami kebenaran dan anakku tidak perlu lari lagi." Bima Prasetya menutup mata dan menelan ludah berat ketika suara itu berlanjut. Tanpa marah namun dengan beban yang tak terbantahkan, "Aku tidak pernah ingin siapapun di sini menjadi budak uang. Banyak hal bisa dibeli, tapi jauh lebih banyak yang hancur ketika jatuh ke tangan yang salah. Kamu sudah melihatnya, anakku. Aku menyesal tak melihatmu tumbuh. Aku berdoa agar kamu dilindungi, bukan agar kamu menjadi seperti kami. Kamu berbeda. Kamu bagian baik dari keluarga ini, dan karena itu hanya kamu yang bisa memilih." Sari Wulandari menangis dalam diam sementara Bima Prasetya gemetar dengan wajah memerah menahan air mata dan harga diri yang terluka. Hadi Sutrisno lalu mengangkat sebuah kartu kecil berkode di belakangnya. Kartu ini membuka brankas terakhir. Di dalamnya ada amplop berisi keputusanmu. Tapi pertama-tama dengarkan dengan saksama apa yang kamu pilih. Ia mengangkat satu jari seperti guru yang mengajar perlahan. Pilihan pertama, kamu menerima seluruh jumlahnya. Kamu akan menjadi jutawan sejak kecil namun tak pernah memiliki kehidupan normal. Banyak orang mendekat, memanfaatkan, menipumu. Kamu mendapat uang dan mungkin kehilangan kedamaian. Pilihan kedua, uang diinvestasikan secara rahasia. Kamu baru bisa mengaksesnya saat berusia 21 tahun dengan perlindungan, pengawasan, bimbingan, dan kedewasaan agar kamu tidak menjadi mangsa. Semuanya legal dan aman. Raka Prasetya terpaku ketika Hadi Sutrisno menarik napas panjang lagi. Pilihan ketiga, kamu menolak uang itu, membebaskanmu dari beban warisan ini, dari kesalahan keluarga kita, dan dari tatapan yang terus mengincar apa yang bukan milik mereka. Mata Raka Prasetya membesar karena tiga pilihan itu tak satupun mudah. Lalu Hadi Sutrisno menoleh ke samping dan menambahkan, "Namun sebelum memilih, kamu harus mendengar suara yang tak pernah diberi tempat. Ayahmu." Sari Wulandari menutup mulutnya dengan tangan dan Bima Prasetya menundukkan kepala pasrah ketika tayangan beralih ke Bima Prasetya yang lebih kurus duduk di dalam mobil. Berbicara cepat dengan mata lelah menatap sekeliling penuh waspada. "Nak, jika suatu hari kamu melihat ini, kamu harus tahu bahwa aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku menghilang karena mereka mencoba memanfaatkanku untuk mencuri uang kakekmu. Aku menghilang untuk menyelamatkanmu. Hari itu mereka bilang aku harus lenyap atau mereka akan menghancurkanmu, dan aku memilih menghilang karena aku mencintaimu lebih dari hidupku sendiri." Suara Bima Prasetya pecah di akhir kalimat. Sari Wulandari kali ini benar-benar terisak. Sementara Raka Prasetya mulai menangis sendirian, berusaha sia-sia menahan air mata dalam diam. Bima Prasetya menutup dengan lirih, "Jika suatu hari kamu memaafkanku, aku sudah menang lebih dari kekayaan apapun." Layar kemudian menjadi hitam, ruangan tenggelam dalam keheningan hingga tak ada yang bernapas. Lalu Fajar Santoso bertanya pelan nyaris berbisik, "Raka Prasetya, apakah kamu ingin melanjutkan?" Raka Prasetya mengusap air matanya dengan punggung tangan, tampak kecil di kursi namun besar di dalam, dan menjawab tegas, "Saya mau." Rati Anggraeni hanya mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Kalau begitu, saatnya memilih, dan hanya kamu yang bisa berbicara sekarang." Raka Prasetya meletakkan tangannya di atas meja, menarik napas dalam-dalam, menutup mata. Ruangan terasa menyempit, udara mengental, setiap detik seperti setahun penuh. Ia memejam beberapa saat seolah berbicara dengan suara di dalam dirinya. Ia bukan orang dewasa, bukan sarjana, bukan pengusaha, bukan penasihat, tetapi ia memiliki sesuatu yang banyak orang dewasa telah kehilangan, kemurnian nurani.
Ketika ia membuka mata, ia tak lagi gemetar karena keputusannya sudah bulat. Bima Prasetya dan Sari Wulandari menunggu seperti di hadapan Hakim Agung. "Boleh saya bicara?" tanya Raka Prasetya sopan. Fajar Santoso mengangguk. "Tentu, keputusan ada padamu." Raka Prasetya menatap Bima Prasetya lebih dulu tanpa marah atau menyalahkan. Seolah mencoba memahami yang belum ia ketahui, "Saat saya datang ke sini, saya pikir saya ingin uang. Karena semua orang membicarakannya, karena seolah hanya orang beruang yang penting." Sari Wulandari menangis dalam diam sementara Bima Prasetya menatapnya seakan baru benar-benar melihat anaknya. "Tapi sekarang saya mengerti. Uang tidak membuat siapa dirimu. Uang hanya menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Dan saya masih tumbuh, saya bahkan belum tahu akan menjadi siapa." Ia menoleh ke Ratih Anggraeni lalu ke Fajar Santoso. "Jika saya punya uang itu sekarang, orang akan mencoba membeli saya, mengikuti saya, memperlakukan saya berbeda. Saya akan menjadi target, bukan manusia." Ia menarik napas panjang dengan ketenangan yang tak sesuai usianya. "Jadi saya tidak mau kaya sekarang, saya ingin menjadi anak-anak dulu." Keheningan yang indah dan tulus menyelimuti ruangan. Fajar Santoso condong ke depan. "Jadi apa keputusanmu?" Mata Raka Prasetya bersinar tanpa ragu. "Saya memilih pilihan kedua, diinvestasikan, disembunyikan, dilindungi. Saya baru akan terlibat ketika memiliki kedewasaan orang dewasa." Ratih Anggraeni membetulkan kacamatanya dengan ekspresi tersentuh. "Itu keputusan yang sangat bijaksana, Raka Prasetya." Namun Raka Prasetya terus menatap para orang dewasa seolah menasihati dunia. "Saya tidak mau cepat besar, tidak mau terkenal, tidak mau menghidupi siapapun. Saya ingin belajar, punya teman-teman normal, bermain, membuat kesalahan, belajar tanpa ada orang yang mencoba membeli senyum saya." Sari Wulandari menangis lebih keras, kali ini karena lega. Lalu Raka Prasetya mengangkat telunjuknya. "Tapi ada satu permintaan." Semua mata tertuju padanya. "Saya ingin sebagian uang digunakan sekarang, tapi bukan untuk saya." Fajar Santoso membuka matanya lebar-lebar dengan bingung. "Untuk siapa? Raka Prasetya?" Dan Raka Prasetya menjawab dengan kesederhanaan anak-anak dan kebijaksanaan yang terasa matang. "Untuk membantu anak-anak lain yang tidak pernah punya kesempatan. Anak-anak yang tidur lapar, yang sekolahnya tidak layak, yang tak pernah ada yang bertanya bagaimana kabarnya, yang tumbuh dengan keyakinan keliru bahwa mereka dilahirkan untuk kalah." Sari Wulandari menutup mulutnya dengan tangan. Bima Prasetya memejamkan mata merasa remuk di dalam. Ratih Anggraeni meletakkan tangan di dadanya. Dan Fajar Santoso menarik napas dalam-dalam ketika Raka Prasetya, anak berusia 10 tahun itu, menambahkan, "Saya ingin sebagian uang itu menjadi kesempatan bagi mereka yang dilahirkan tidak terlihat, karena tidak ada yang pantas sendirian di awal kehidupan. Tidak ada yang mengambil foto, tidak ada yang bertepuk tangan, tidak ada yang merekam video, dan momen itu terpatri sebagai salah satu hari terindah yang pernah disaksikan." Ban tersebut, Ratih Anggraeni bertanya dengan suara bergetar, "Berapa persen yang ingin kamu donasikan?" Raka Prasetya tersenyum tulus, "Cukup untuk mengubah banyak cerita, tapi tidak cukup untuk mengakhiri cerita saya." Dan semua orang mengerti. Bagi seorang jenius itu brilian, bagi pengusaha itu strategis, bagi orang dewasa yang terluka itu nyaris mustahil. Namun bagi anak dengan jiwa murni itu sederhana. Fajar Santoso menutup laptopnya, mengusap sudut matanya diam-diam, lalu berkata, "Mulai hari ini, Raka Prasetya, selain menjadi ahli waris, kamu menjadi pendiri." Mata Raka Prasetya membesar. "Pendiri apa?" Fajar Santoso menjawab dengan senyum kecil. "Yayasan Prasetya, anak-anak yang berhak mendapatkan masa depan." Sari Wulandari memeluk anaknya untuk pertama kali tanpa rasa takut. Bima Prasetya mendekat perlahan seperti seseorang yang kembali dari pengasingan emosional, berlutut di depan anaknya dan berkata dengan suara pecah oleh kejujuran, "Nak, tidak pernah dalam hidupku aku merasa sebangga ini kepada siapapun." Raka Prasetya tidak tergoda oleh uang. Ia memeluk Bima Prasetya dan pelukan itu lebih berharga daripada brankas manapun. Ban menjadi hening saat mereka pergi, tak lagi menyerupai tempat yang beberapa menit sebelumnya dipenuhi ketegangan dan ketakutan. Kini yang tersisa hanyalah rasa hormat, bukan karena uang, melainkan karena kebaikan seorang anak. Raka Prasetya menuruni tangga perlahan sambil menggenggam tangan Sari Wulandari. Bima Prasetya mengikuti dari dekat seolah memastikan tak ada lagi bahaya. Di dalam maupun di luar, malam terasa sejuk dengan angin lembut seakan dunia membersihkan udara lama untuk membuka babak baru. "Mau makan sesuatu?" tanya Sari Wulandari. Raka Prasetya berpikir sejenak. Dulu ia akan meminta nasi goreng, bakso, es teh, es krim.
Namun kini ia menjawab tenang, mungkin nanti, saya ingin pulang dulu. Kedua orang tua saling bertukar pandang, terkejut oleh ketenangan baru itu. Lalu mereka naik mobil, kota tampak berbeda meski tetap kota yang sama. Dan saat mobil berhenti di depan rumah Bima Prasetya mematikan mesin dan berbalik. Nak, ayah perlu minta maaf, Raka Prasetya menatapnya dengan tenang. Maaf, untuk apa? Tanya Raka Prasetya, dan Bima Prasetya membutuhkan beberapa detik untuk menemukan keberanian. Ketika akhirnya bicara kata-katanya tidak sempurna namun jujur. Ayah ingin kamu menjadi apa yang ayah impikan, dan ayah lupa bertanya apa yang ingin kamu jadi. Sari Wulandari menarik napas dalam-dalam menahan emosi. Sementara Raka Prasetya menggeleng pelan dengan kedewasaan yang tak sesuai usianya. Tidak apa-apa. Ayah. Sekarang kita bisa mulai dengan cara yang benar. Mereka masuk rumah. Raka Prasetya merasa lelah bukan karena fisik melainkan karena beban membuka jiwanya ke dunia untuk pertama kalinya. Ia masuk ke kamarnya, menutup pintu, duduk di tepi tempat tidur, mengambil kotak peninggalan Hadi Sutrisno yang sejak awal terbuka. Di dalamnya selain dokumen bank ada foto lama Hadi Sutrisno bersama seorang anak yang tak ia kenal. Mungkin Bima Prasetya saat kecil. Lalu dari dasar kotak terjatuh sebuah amplop kecil yang berhasil ia tangkap. Sebuah surat dari Hadi Sutrisno dengan nama penerima Raka Prasetya dan catatan, baca hanya ketika kamu memahami nilai segalanya. Tubuh Raka Prasetya bergetar seakan surat itu tahu tepat hari apa sekarang. Ia membukanya dengan hati-hati dan membaca tulisan tegas penuh jiwa. Rezeki kecilku. Jika kamu membaca ini berarti kamu paham hidup lebih dari harta benda. Jangan biarkan uang mendefinisikan siapa dirimu. Gunakan hanya ketika kamu tahu cara menjaga hal-hal yang tak bisa dibeli siapapun. Karakter, keberanian, dan kasih sayang. Raka Prasetya memejamkan mata beberapa detik, lalu membaca lanjutan. Ketika dunia terasa berat, ingatlah bahwa hati yang menolong lebih berharga daripada tangan yang menggenggam. Kata-kata itu terasa hidup seolah Hadi Sutrisno duduk di sampingnya. Dan kalimat terakhir ditulis dengan penekanan. Kekayaan hanyalah alat. Jutawan sejati adalah orang yang tahu untuk siapa ia hidup. Raka Prasetya tersenyum pelan. Senyum dari dalam, lalu bangkit, membuka laci meja, menyimpan surat itu seperti menyimpan masa depan di brankas. Ia mengambil selembar kertas kosong, duduk, dan mulai menulis. Proyek 1, misi pertama saya. Menemukan anak-anak di sekitar Surabaya yang membutuhkan bantuan nyata dan segera, lalu menambahkan, dan saya akan menatap mata mereka satu persatu. Raka Prasetya tidak ingin kaya, dia ingin berguna. Di ruang tamu Bima Prasetya dan Sari Wulandari berbicara pelan untuk pertama kalinya tanpa bertengkar, tanpa menyalahkan. Membicarakan masa depan alih-alih rasa malu atau ketakutan. Ketika Raka Prasetya keluar dari kamar Bima Prasetya hampir terkejut. Semuanya baik-baik saja, nak? Raka Prasetya tersenyum. Baik, saya hanya butuh 3 hal. Ayah. Apa? Tanya Bima Prasetya. Buku tulis, pensil, dan seseorang yang percaya pada saya. Bima Prasetya menelan ludah. Kamu sudah punya semua itu, dan kamu punya keluarga. Raka Prasetya mendekat, meletakkan buku tulis di meja dan berkata mantap, saya ingin memulai sesuatu yang besar. Tapi dimulai dari yang kecil, saya ingin membantu satu anak sebelum membantu dunia. Ayah mau bantu saya menemukan yang pertama? Bima Prasetya menarik napas panjang menahan air mata. Ayah akan membantumu menemukan semuanya. Dan saat itu Bima Prasetya akhirnya mengerti bahwa ia tidak kehilangan anaknya. Ia baru saja mendapatkannya. Keesokan pagi rumah terasa berbeda. Tanpa teriakan, tanpa bayang-bayang masa lalu. Untuk pertama kalinya Bima Prasetya mengetuk pintu kamar dan bertanya, boleh masuk? Raka Prasetya tersenyum tipis. Ya, ayah. Bima Prasetya masuk perlahan membawa sebuah tas. Ayah membawakan sesuatu untukmu. Sepertinya sudah waktunya. Itu tas ransel baru. Sederhana, hitam, tanpa merek mahal, namun penuh makna. Bima Prasetya berkata lembut, ini untuk saat kamu pergi membantu seseorang. Setiap misi butuh tas ransel. Raka Prasetya memakainya di punggung dan tertawa kecil. Sekarang saya benar-benar terlihat seperti superhero sejati. Bima Prasetya menjawab, kamu tidak terlihat seperti superhero. Kamu memang superhero. Tak lama kemudian Sari Wulandari muncul membawa meja sarapan yang sudah tertata. Sesuatu yang tak terjadi. Selama bertahun-tahun, roti bakar, buah-buahan, susu coklat hangat, dan sebuah catatan di tengah bertuliskan, kekayaan terbesar adalah apa yang kita lakukan dengan apa yang kita rasakan. Raka Prasetya membaca, menarik napas, lalu berkata, setelah sarapan, saya ingin keluar mencari seseorang yang butuh bantuan. Bima Prasetya dan Sari Wulandari setuju.
Tetapi sebelum pergi Raka Prasetya berjalan ke lorong tempat foto. Hadi Sutrisno tersenyum lebar seperti orang yang sudah memahami hidup. Ia meletakkan tangan di bingkai dan berbisik, "Terima kasih, Hadi Sutrisno, saya akan menghormat." Ketika mereka keluar ke jalan dunia terasa lebih besar, lebih hidup, lebih penuh kemungkinan. Saat berjalan Bima Prasetya bertanya, "Bagaimana kita akan menemukan anak pertama ini?" Raka Prasetya menjawab tanpa berpikir, "Hidup akan menunjukkannya kalau kita melihat di tempat yang benar." Dan ia membuktikannya di Taman Bungkul ketika melihat Alia Putri duduk di bangku dengan seragam sekolah robek dan buku tulis tua di pangkuannya. Membalik halaman pelan seolah mencoba memahami soal namun tanpa pensil. Raka Prasetya mendekat sambil tersenyum. "Halo, apa kabar?" Alia Putri mengangkat pandangan pelan, tidak terbiasa diperhatikan. "Halo, saya sedang mencoba mengerjakan PR, tapi saya tidak punya pensil. Dan saya tidak bisa pulang hari ini karena tidak ada siapa-siapa di rumah sekarang." Raka Prasetya menatap Bima Prasetya dan Sari Wulandari sejenak. Ia tidak meminta sesuatu yang sensasional, tidak membuat drama, tidak mengasihani siapapun, ia hanya menunjukkan empati. Lalu ia mengeluarkan dari tas ranselnya benda pertama yang ia siapkan pagi itu. Kotak. Pensil baru berisi pensil, penghapus, dan rautan. "Sekarang kamu bisa menyelesaikannya," kata Raka Prasetya. Alia Putri memegangnya dengan dua tangan tak percaya. Dan Raka Prasetya menambahkan dengan suara tegas namun hangat, "Tentu ini nyata, tapi ada satu syarat." Alia Putri menelan ludah. Raka Prasetya tersenyum tipis, "Kalau kamu sudah besar nanti, bantu juga seseorang?" Alia Putri mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Sementara Bima Prasetya dan Sari Wulandari mengamati dari kejauhan. Menahan air mata bukan karena uang, melainkan karena pria kecil yang sedang tumbuh menjadi anak mereka. Ketika mereka berjalan, pulang senja hampir tiba, Bima Prasetya meletakkan tangan di bahu Raka Prasetya dan berkata, "Sekarang ayah mengerti. Raka Prasetya, kamu tidak dilahirkan hanya untuk jadi jutawan. Kamu dilahirkan untuk jadi seseorang yang tidak akan pernah dilupakan dunia." Raka Prasetya menarik napas dalam-dalam, merasakan angin di wajahnya dan teringat ucapan Hadi Sutrisno bahwa uang hanya berharga jika membuat seseorang tidur lebih nyenyak di akhir hari. Malam ini seseorang akan tidur lebih nyenyak, dan saat itulah Bima Prasetya menyadari uang tidak mengubah anak itu. Anak itulah yang mengubah makna uang. Setibanya di rumah, Raka Prasetya kembali ke buku tulisnya dan menulis di sampul proyek warisan yang menjadi sejarah. Pada baris pertama, orang kaya bukan mereka yang punya banyak, orang kaya adalah mereka yang melipat gandakan kebaikan. Ia menutup buku, meletakkan pena, lalu berbisik, "Ini baru permulaan, dan aku sebagai pencerita menutup dengan ajakan, kalau cerita ini menyentuh hatimu, sebelum pergi lakukan 3 hal. Tulis di komentar, 'Aku ingin berbuat kebaikan.' Subscribe channel ini karena cerita selanjutnya akan lebih menyentuh lagi."